Di dunia sepak bola Indonesia, hinaan tidak selalu datang dari mereka yang berada jauh di luar sana. Justru paling sering terdengar dari sekitar. Dari sesama penonton liga yang sama, dari tribun yang berbeda warna, dari suara-suara yang selalu muncul setiap kali Persib melangkah lebih jauh dari yang mereka bayangkan. Bukan karena Persib salah jalan, tapi karena Persib terlalu cepat sampai tujuan. Setiap kemenangan Persib nyaris tak pernah diterima. Selalu ada catatan tambahan di belakangnya. Dibilang beruntung, dibilang dibantu keadaan, dibilang cuma numpang momentum. Seolah-olah ketika Persib menang, itu harus selalu dicurigai. Dan ketika Persib kalah, itu dijadikan pembenaran bahwa Persib sebenarnya tidak terlalu istimewa. Pola ini selalu berulang, musim demi musim tanpa ada perubahan. Narasi seperti ini bukan hal baru bagi Persib, justru sudah menjadi bagian dari perjalanan mereka. Di satu sisi, pujian terasa setengah hati. Di sisi lain, keraguan selalu datang lebih dulu. Tapi di titik inilah pembicaraan kita menjadi menarik. Karena tidak semua klub mampu bertahan di bawah tekanan seperti ini. Tidak semua klub sanggup tetap berjalan lurus ketika setiap langkahnya terus dibandingkan, dipertanyakan, bahkan diremehkan. Dan Persib memilih satu jalan yang berbeda. Mereka tidak menjawabnya dengan pernyataan keras, tidak juga dengan pembelaan panjang. Jawabannya selalu sama, yaitu performa di atas lapangan. Konsistensi di klasemen, dan ketenangan dalam proses. Dari sinilah mentalitas Persib mulai terlihat. Mentalitas yang tidak dibangun dari sanjungan, tapi dari keraguan. Bukan dari dukungan penuh, tapi dari tekanan yang datang bertubi-tubi. Maka, untuk memahami Persib hari ini, kita tidak bisa hanya melihat skor atau trofi. Kita harus melihat bagaimana klub ini bertumbuh di tengah hinaan. Bagaimana mereka justru menyala ketika berusaha dipadamkan. Karena di balik setiap ejekan yang terdengar, ada satu kekuatan yang perlahan terbentuk. Mentalitas yang membuat Persib tidak hanya bertahan, tapi terus melangkah lebih jauh. Dan disitulah cerita sebenarnya dimulai. Dua musim terakhir sebenarnya sudah menjadi jawaban paling jujur. Persib juara, lalu juara lagi. Back-to-back champions. Bukan lewat sepak bola indah yang penuh highlight, bukan dengan pesta gol setiap pekan, tapi dengan satu hal yang sering diremehkan dalam kompetisi panjang, yaitu konsistensi. Saat banyak klub lain runtuh oleh ekspektasi yang mereka ciptakan sendiri, Persib justru memilih bertahan. Pelan, dingin, dan efektif. Cara yang mungkin tidak selalu disukai, tapi terbukti paling bertahan lama. Ironisnya, prestasi sebesar itu tidak selalu berujung pada pengakuan. Yang datang justru suara-suara hinaan. Disebut anak papa, disebut beruntung, disebut hanya pandai bertahan. Seolah-olah ada standar ganda ketika berbicara tentang Persib. Menang dengan cara sendiri dianggap masalah, sementara gagal dengan gaya lain justru dimaklumi. Musim ini pun ceritanya tidak banyak berubah. Persib masih berada di papan atas klasemen. Masih bersaing, masih relevan dalam perburuan gelar. Di tengah jadwal padat, rotasi pemain, tekanan publik dan tuntutan untuk tetap tampil maksimal di level Asia, Persib tidak pernah goyah. Mereka mungkin tidak selalu tampil dominan, tapi mereka jarang benar-benar jatuh. Dan dalam liga seperti Indonesia, itu adalah mentalitas yang mahal. Namun lagi-lagi, fokus sebagian orang bukan pada bagaimana Persib bertahan di bawah tekanan itu semua. Bukan pada disiplin taktik, manajemen skuad, atau mental pemain yang teruji. Fokusnya tidak pernah berubah, yaitu mencari celah untuk merendahkan, menggali kekurangan, membesarkan satu kesalahan, dan mengecilkan capaian yang sudah terbukti. Seolah-olah keberhasilan Persib selalu terasa mengganggu kenyamanan. Seolah-olah ada pihak yang lebih siap menerima Persib gagal daripada melihat mereka terus konsisten di papan atas. Dan justru,
Reality inilah mentalitas Persib kembali terlihat. Semakin dilakukan, mereka semakin tenang. Semakin diremehkan, mereka semakin sulit dijatuhkan. Yang menarik, tekanan itu tidak membuat Persib melemah. Justru sebaliknya. Di saat sorotan makin tajam, performa mereka justru makin solid. Lolos ke babak 16 bersama itu bukan sekadar pencapaian teknis, tapi sebuah pernyataan mental. Bahwa Persib tidak hanya kuat di kompetisi yang sudah mereka kenal, tapi juga berani berdiri di level yang sering disebut bukan tempatnya klub Indonesia. Mentalitas ini tidak lahir dalam semalam. Ia dibentuk dari ruangan yang tenang, dari pelatih yang tidak reaktif terhadap kritik, dan dari manajemen yang tidak panik ketika hasil tidak selalu sempurna. Persib belajar satu hal penting, tidak semua suara harus dijawab dengan kata-kata. Beberapa cukup dijawab dengan hasil yang nyata. Dan Bobotoh melihat semua itu dengan kepala yang jernih. Mereka paham, hinaan-hinaan kecil yang terus dilemparkan bukan sekadar ejekan spontan. Ada kegelisahan di baliknya. Ada rasa tidak nyaman ketika Persib terus bertahan di papan atas, terus meramaikan gelar juara, dan terus menjadi pembicaraan. Ada ekspektasi diam-diam bahwa Persib suatu hari akan runtuh oleh tekanannya sendiri. Tapi yang terjadi justru sebaliknya. Persib tidak tumbang. Mereka tetap bertahan. Tekanan tidak dipadamkan. Tidak pula dilawan dengan reaksi berlebihan, melainkan diolah menjadi sebuah prestasi untuk pembuktian. Disinilah kekuatan Persib sesungguhnya terlihat. Klub ini tidak hidup dari validasi luar. Mereka berjalan dengan ritme sendiri. Ketika dihina, mereka tidak sibuk membantah. Ketika diremehkan, mereka tetap berjalan. Mereka memilih jalan yang lebih sunyi, bekerja, memperbaiki detail kecil, dan menjaga konsistensi. Dan bagi Bobotoh, pola ini semakin terasa. Persib hari ini bukan Persib yang mudah terpancing emosi, bukan pula Persib yang goyah oleh opini sesaat. Maka wajar jika Persib kini terlihat berbeda. Lebih tenang dalam kemenangan, lebih dewasa dalam tekanan, dan lebih siap menghadapi fase-fase sulit yang pasti akan datang. Karena mentalitas juara memang tidak lahir dari pujian dan tepuk tangan. Ia ditempa dari kemampuan untuk tetap berdiri ketika dilakukan dan tetap fokus ketika diremehkan. Dan jika tren ini terus berlanjut, satu kesimpulan menjadi semakin jelas. Persib Bandung bukan klub yang menyala karena disanjung. Mereka justru menyala karena ditekan. Karena dalam sepak bola Indonesia tidak ada bahan bakar yang lebih kuat daripada rasa ingin membuktikan. Membuktikan tanpa banyak bicara, membuktikan dengan konsistensi, dan membuktikan berkali-kali sampai hinaan itu kehilangan suaranya sendiri.